Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, salam sejahtera. Jika hari ini kembali kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dan saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali mendengar firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu setia menyertai kami. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendapatkan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami selalu dalam kemenangan, berkemenangan setiap harinya. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah ucapan-ucapan yang tanpa disadari adalah ucapan penyangkalan. Saya ulang. Ucapan-ucapan yang tanpa disadari adalah ucapan penyangkalan. Saudara, walaupun kita punya beban berat, kita perlu hati-hati dengan ucapan kita yang seringkali cenderung nyeleneh, yang seringkali cenderung memunculkan keputusasaan, dan bahkan ucapan-ucapan tersebut banyak unsur negatifnya. Dan ini tidak boleh kita ucapkan sekalipun penderitaan kita berat Bapak Ibu. Sebab kita percaya Bapak Ibu, di dalam setiap ucapan itu kita dibenarkan, dan setiap ucapan itu kita akan dihukum. Karena firman-Nya menyatakan hal itu di Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Walaupun bebanmu berat, jangan mengucapkan hal yang putus asa, hal yang negatif tentang Tuhan. Itu tidak boleh. Itu merupakan kalimat penyangkalan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Sering saya mendengar ucapan-ucapan negatif terlontar begitu saja keluar dari mulut jemaat yang menderita. Saudara, sekarang masalahnya, apa iya Tuhan itu mengabaikan kita? Apa iya Tuhan itu melalaikan kita? Ini penting untuk kita introspeksi diri. Sekalipun penderitaan kita berat, ada Tuhan Bapak Ibu yang selalu menyertai kita. Ucapan-ucapan yang saya dapat dalam hal ini, saudaraku, yang pertama, mengapa Tuhan meninggalkan saya? Apa betul Tuhan meninggalkan Anda? Jangan sampai kita ucapkan sembarangan Bapak Ibu. Dan bahkan ucapan itu bisa dipakai iblis untuk di-kick balik kepada nilai iman kita, untuk kita digocohnya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jadi ucapan yang mengatakan mengapa Tuhan meninggalkan saya itu sebenarnya salah. Kita lihat saudaraku di Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Berarti ucapan kita yang menyatakan bahwa Tuhan meninggalkan saya itu salah Bapak Ibu. Makanya di sini yang penting kita adalah mengasihi Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan Bapak, ada nilai kasih, ada satu nilai hubungan yang erat dengan Tuhan, dan tidak mungkin kita berprasangka buruk kepada nilai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Camkan itu baik-baik.
Kemudian kalau ditanyakan kembali, mengapa saya menderita, Pak? Nanti kita lihat kenapa kita menderita. Menderitanya karena apa? Menderitanya karena bentukan dari Tuhan atau menderitanya karena dosa? Kalau menderitanya karena bentukan dari Tuhan, di situ ada maksud Tuhan. Kalau menderita karena berdosa, ya minta ampun. Selesai, bukan? Jadi kita tidak bisa sembarangan ngomong, Bapak Ibu. Tatkala kita mengatakan mengapa Tuhan meninggalkan saya atau Tuhan telah meninggalkan saya, sebetulnya itu sudah murtad, Bapak Ibu. Kitalah yang dinyatakan meninggalkan Tuhan dan kita berprasangka buruk dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Itu tidak boleh. Seberat apapun penderitaanmu, Anda harus kuat, saudaraku, di dalam Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Di Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan turut merasakan penderitaan juga. Kalau kita menderita, dia juga menderita. Dengan demikian, Bapak Ibu, setiap penderitaan kita Tuhan mengetahui. Bahkan Tuhan turut merasakan sependeritaan dengan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, yang kita nyatakan bahwa Allah telah meninggalkan kita itu salah besar. Jadi, tatkala sudah terlontar perkataan yang negatif tersebut, Bapak Ibu harus cabut. Dengan berdoa dan membatalkan hal-hal, ucapan-ucapan yang negatif, supaya tidak ada tuntutan dari iblis. Ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mencabut, aku membatalkan ucapan-ucapan yang negatif yang pernah aku lontarkan beberapa waktu yang lalu dan beberapa sering yang aku lontarkan dalam nama Yesus. Dibatalkan, dipatahkan ucapan-ucapan negatif dan tidak berlaku lagi atas diriku. Dengan demikian kita sudah clear. Si jahat tidak bisa mengkik balik, menghakimi kita, Bapak Ibu. Dan kita mulai saat itulah berjalan dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Jadi jangan lagi ucapan-ucapanmu itu mengandung unsur negatif dan mengandung unsur penyangkalan. Itu ucapan yang sia-sia. Penting di sini, Bapak Ibu, kita ada Roh Kudus. Kita harus percaya ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang setia. Roh kebenaran yang selalu menyertai kita di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Makanya andalkanlah Roh Kudus tersebut, Bapak Ibu. Jangan padamkan roh dalam hati kita. Sehingga kita selalu dalam tuntunan Roh Kudus, dalam penyertaan Roh Kudus, dalam kehendak Roh Kudus kita hidup. Sehingga dengan apapun yang kita hadapi dalam penderitaan ini, kita berkemenangan. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi jangan sampai ada ucapan Tuhan meninggalkan saya. Tidak boleh. Itu ucapan tidak berkualitas. Bukan ucapan yang orang beriman. Itu ucapan orang yang berputus asa. Ucapan yang orang sedang murtad. Jangan sampai terlontar lagi dalam mulut kita ucapan-ucapan yang negatif. Amin, saudara. Agar kita paham ucapan kita lah ada nilai tuntutan. Supaya kita mengetahui dan kita selalu percaya dengan mulutmu engkau akan dibenarkan, dengan mulutmu engkau akan dihukum. Yang kedua, saudaraku, ucapan yang sering saya dengar adalah mengapa Tuhan mengabaikan saya? Apa benar Tuhan mengabaikan kita? Tuhan yang macam mana yang mengabaikan kita? Jangan-jangan Anda belum mengenal siapa Yesus Kristus. Belum mengenal pribadinya secara mendekat, secara dekat. Iya kan? Sebab ini banyak yang mengucapkan hal yang negatif semacam ini, Bapak Ibu. Saya sering kali mendengar. Tatkala mereka menderita sakit, menderita persoalan, beban berat. Dan mengatakan, Pak Pendeta, mengapa Tuhan mengabaikan saya? Saya tanya balik, apa benar Tuhan mengabaikan Anda? Dari mana Anda tahu? Makanya jangan sembarangan mengucapkan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu. Itu melemahkan imanmu. Melemahkan persendianmu, melemahkan kekuatanmu, melemahkan masa depanmu, Bapak Ibu. Kita lihat di 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini masalahnya kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebelum kita berpikir, sebelum kita melihat, sebelum kita mendengar, sebelum timbul dalam hati kita apa yang kita inginkan, itu semua Tuhan sudah sediakan. Berarti di sini Tuhan mengabaikan saya itu tidak benar. Jadi ucapan mengapa Tuhan mengabaikan saya adalah ucapan salah yang tidak boleh terlontar dari mulut orang Kristen seharusnya. Yang tidak boleh terlontar dari mulut orang beriman seharusnya. Justru sebagai orang beriman kita harus melontarkan perkataan yang positif. Perkataan yang selalu menguatkan iman kita. Bukan malah perkataan yang melemahkan iman kita. Sama saja saudaraku, kita berpihak kepada musuh untuk menghancurkan diri kita sendiri. Namanya itu bunuh diri. Tidak boleh kita seperti itu ya Bapak Ibu. Seberat apapun bebanmu, jikalau kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Bahkan sebelum apa-apa yang kita pikirkan, itu Tuhan sudah sediakan. Yang penting di sini kita mengasihi Dia. Penting ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mengandung unsur-unsur negatif, yang padanya kita menderita dalam kekalahan. Kita harus menang dalam penderitaan ini Bapak Ibu. Ya kan, hidup di dunia memang hidup yang menderita, tetapi kita ada Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan dikatakan juga saudaraku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam hal kita menderita, di situ dinyatakan sebagai Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tatkala kita menderita, Bapak, penderitaan itulah yang menghasilkan nilai kebaikan. Kita tahu pada akhirnya Tuhan itu setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan akhirnya kita hidup mempermuliakan Tuhan di balik penderitaan kita. Sehingga kita menjadi saksi Kristus yang dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam penderitaan kita, bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang bisa melihat, tatkala kita menderita, kita tidak sungut-sungut. Kita tidak menyatakan Tuhan mengabaikan saya. Kalau kita menyatakan Tuhan mengabaikan saya kepada orang yang tidak seiman, kita ditertawakan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan kita diejek. Tuh si orang Kristen lagi bersungut-sungut, lagi marah-marah dengan Tuhannya, lagi kecewa. Sehingga pada akhirnya kita tidak mempermuliakan Tuhan, justru mempermalukan Tuhan. Bagaimana mereka akan tertarik dengan nilai kekristenan kita? Akan tertarik dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang setia. Jikalau kita sendiri sebagai umatnya tatkala menderita, kita malah lemah, kita malah bersungut-sungut. Ya kan, sama saja saudaraku, kita mencelakakan banyak orang dan tidak menjadi batu penjuru tetapi menjadi batu sandungan. Justru di balik penderitaan kita, kita nyatakan, kita buktikan bahwa Allah itu baik. Amin. Bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengabaikan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ingat baik, jangan sampai terlintas dalam pikiranmu pikiran-pikiran jahat tentang Tuhan, pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan. Itu salah besar, sehingga dinyatakan engkau sebagai orang yang telah murtad. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang ketiga, mengapa Tuhan menghukum saya? Apa benar Tuhan menghukum kita? Sekalipun benar Tuhan menghukum kita, Bapak Ibu, bukan menghukum untuk kematian kita, untuk kebinasaan kita.
Tetapi menghukum kita bisa saja kita nakal, kita bandel, kita bebal. Ya kan? Lebih baik mana kita dihukum dengan kondisi dapat teguran dari Tuhan daripada dibiarkan tiba-tiba mati masuk neraka. Ya kan? Mending mana Bapak Ibu? Ya mending mendapat teguran dari Tuhan. Karena kita supaya bertobat, supaya kita menyadari akan kesalahan kita dan berbalik arah kepada nilai-nilai Kristus, Bapak Ibu. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Saudara, pastikan bahwa penderitaanmu itu karena hajaran dari Tuhan. Karena didikan dari Tuhan. Karena menghasilkan sukacita, bukan duka cita. Karena duka cita yang dihasilkan dunia adalah nilai kebinasaan. Tapi duka cita yang dihasilkan dari didikan Tuhan menghasilkan sukacita dan kehidupan yang kekal. Jadi jangan bilang saya dihukum Tuhan dalam tanda kutip bahwa Tuhan itu kejam. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tanpa perasaan. Sebagaimana kita terhadap orang tua kita, Bapak Ibu. Saya juga sering dihajar oleh orang tua saya agar saya dididik menjadi orang-orang benar. Menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang beradab. Nah, inilah satu nilai kondisi kita punya penderitaan. Tatkala engkau menderita, pastikan bahwa engkau sedang dididik oleh Tuhan. Dan akui kesalahanmu. Ya kan, kalau engkau mengakui kesalahanmu walaupun dosamu merah seperti kermiji, Allah buat putih seperti salju. Allah kita adalah Allah yang penuh pengertian dan Allah yang penuh kasih. Yang mana saudaraku, kita bukan anak-anak gampang. Kita selalu didisiplinkan oleh Tuhan sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Sebab di dunia ini saudaraku banyak penyesatan. Banyak hal ketidakbenaran. Bisa saja kita berkecimpung di situ. Tuhan arahkan kita kembali kepada jalan kebenarannya. Itu namanya pendisiplinan. Pendisiplinan memang tidak enak, Bapak, tidak nyaman. Tetapi di sini kita tahu hasilnya adalah untuk supaya kita menjadi anak-anak benar, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, Bapak Ibu. Supaya kita tidak larut masuk dalam kegelapan yang paling gelap sehingga terjadi kertak gigi. Jadi tatkala engkau menderita, jangan bilang Tuhan menghukum Anda. Tuhan sedang mendidik Anda. Ya kan? Dan akui kesalahanmu dan dosamu. Kita harus fair. Kita harus gentleman, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mengakui kesalahan kita. Salah saya apa, Pak Pendeta? Sampai saya menderita seperti ini. Kalau Anda tidak salah, berarti Tuhan yang salah. Itu kan begitu kan pada akhirnya. Itu ucapan yang nyeleneh. Itu ucapan-ucapan yang kurang ajar, Bapak Ibu. Ya kan? Bersedialah kita jika dihajar Tuhan, jika dididik Tuhan. Sehingga dari situ kita mempermuliakan Tuhan. Bahwa dari situlah Tuhan sangat memperhatikan kita, tidak mengabaikan kita. Ya kan? Bandingkan kepada orang tuamu. Jika engkau nakal, orang tuamu diam. Jika engkau jahat, orang tuamu diam. Itu orang tua yang macam mana? Ya kan? Tinggal tunggu tanggal mainnya bahwa Anda akan celaka. Tetapi tidak demikian kalau orang tua yang baik. Begitu pula nilai Tuhan. Amin. Kita harus mengenal bahwa Bapa kita, Bapa Surgawi adalah Bapa yang penuh kasih. Bapa yang penuh perhatian.
yang mana kepada anak-anaknya dia didik, dia hajar, dan supaya bermaksud kita hidup dalam kebenarannya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Kita lihat lagi ayat yang 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya baca ulang 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Saya tidak menyesal Bapak Ibu dalam hal menderita. Dari situ saya mengetahui bahwa Allah mengasihi saya. Dari situ saya didewasakan, dididik menjadi orang-orang dewasa. Dewasa rohani, dewasa pemikiran, dewasa dalam hal apapun juga. Dan kita mengerti bahwa hikmat Allah itu lebih dari segala-galanya. Ada amin. Jangan kita mengundurkan diri dari nilai Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri daripada nilai-nilai Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan setia. Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi jangan kita beranggapan bahwa ganjaran Tuhan itu bertanda Tuhan jahat. Tidak demikian. Justru bertanda Tuhan itu baik. Supaya kita selalu mempermuliakan namanya. Supaya kita menyadari akan nilai-nilai kesalahan kita. Dan supaya kita, seluruh hidup kita, sampai matinya kita hidup dalam pertobatan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang salah tentang Tuhan. Padahal itu nyatanya adalah ucapan penyangkalan. Sadarilah Bapak Ibu selama ini kita salah. Perbaiki dengan baik, dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mulai saat ini permuliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu. Dengan apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan itu selalu setia menyertai kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia dan memberkati kehidupan kita sepanjang masa. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Engkau adalah Allah yang setia. Bapa yang kekal, yang mulia, yang selalu menyertai anak-anaknya dengan segala didikannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala apa yang Kau telah perbuat bagi setiap kami. Yang berkehendak agar kami memperoleh hidup yang kekal. Agar kami tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan tidak ada penyimpangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas apa yang hari ini kami alami. Walaupun secara kedagingan kami menderita, tetapi kami tidak pernah berduka cita. Tapi kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Ada nilai perlindungan dan kesetiaan sampai selama-lamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa. Kuatkan mereka yang lemah. Berikan mereka pengharapan bagi yang berputus asa. Dan sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus. Aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.